pakai pasti kita menyalakan dupa yang udah pasti tentunya Kohardian ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Itu adalah filosofi harum, semangat, dan kelurusan. Selayaknya kalau kita bersembahyang mengangkat dupa atau hyo, luruskanlah hyo ini Ya, banyak ini. nih. Yang seperti tadi kita melihatnya dupa atau hyo. Ada juga lilin, buah-buahan. Itu terpulang pada keadaan lah. Yang penting niat untuk mengungkapkan rasa bakti. Kalau persembahan kita banyak tapi juga nggak tulus, buat apa juga sebenarnya toh? Benar, itu dia. Handphone, TV, motor, wow keren banget. Bahkan di rumah saya aja belum ada yang namanya kayak bentuknya Harley motornya. Wah itu keren lah. Itu sebenarnya nyampe tau nggak sih? Itu tradisinya dari mana? Terus kok bisa timbul bakar kertas itu? Sobat Waras, jumpa lagi bersama saya Jimmy ya. Tidak lupa juga di samping saya seperti biasa narasumber yang sangat senior, Kohardian. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Oke, hari ini kita akan membuat suatu podcast yaitu bincang-bincang tentang menguak takbir, perlengkapan persembahyangan etnis Tionghoa. Nah, banyak cerita ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih timbul pertanyaan. Misalnya kita kalau misalnya sembahyang etnis Tionghoa itu ya Kohardian ya, Ya, itu banyak sekali, waduh, perlengkapan-perlengkapan. Nah, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Kohardian ya. tentang pembahasan perlengkapan sembahyang itu. Nah, langsung saja Sobat Waras, kita mulai saja. Di sini saya akan buka. Biasanya kalau misalnya kita sembahyang nih, langsung saja. Yang kita pakai pasti kita menyalakan dupa yang udah pasti tentunya Kohardian ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, makna dupa tersendiri itu melambangkan apa? Seperti apa Kohardian? Karena di samping itu juga banyak ya, bukan banyak. Dupa itu juga diibaratkan ada, kalau beda warna juga beda arti. Nah, Betul. kalau menurut dari sisi Kohardian, seperti apa? Baik. Selamat malam Jimmy, selamat malam Sobat Waras dimanapun berada. Kalau kita mau menyingkap tabir perlengkapan persembahyangan etnis Tionghoa, tentu sangat banyak. Baik, pertanyaan Jimmy yang pertama adalah mengenai dupa atau hyo. Ya, benar sekali. Dupa atau hyo itu sendiri kan artinya adalah harum. Ya, dupa atau hyo itu artinya harum. Nah, dupa itu sebenarnya melambangkan manusia. Pada saat belum dibakar, belum ada apa-apanya. Jadi pada saat dibakar, menyalalah dupa seperti manusia hidup dengan semangat, ya toh. Nah, begitu ditancapkan dupa itu di lingkaran. Hyolonya itu biasanya umumnya lingkaran. Seperti melambangkan bumi ditancapkan di atas tanah. Manusia hidup menginjak tanah. Di atas tanah, itulah simbol hyo. Nah, hyo itu sendiri atau dupa sendiri melambangkan kelurusan hati manusia itu sendiri pada saat bersujud, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada almarhum orang tua maupun leluhur, juga kepada para kimsin dimanapun berada. Jadi dupa itu adalah filosofi harum, semangat, dan kelurusan hati. Selayaknya kalau kita bersembahyang mengangkat dupa atau hyo, luruskanlah hati kita dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang mulia, seperti kelurusan dupa itu sendiri. Nah, kalau tadi Jimmy mengatakan dupa ada yang Batangnya merah, atau batangnya hijau. Nah, itu ada makna tersendiri juga Ya. Kak, ya. Biasanya kalau batang hijau itu dipergunakan pada saat prosesi kematian, ada yang meninggal ya. Jadi Kenapa hijau? hijau itu melambangkan kedukaan.
Oke. Ya, jadi pada saat itu keluarga sedang berduka, maka dia pasangnya dupa warna hijau. Ya toh. Nah, ada juga orang meninggal dupanya tetap batang hio merah. Kenapa? Karena kalau yang menggunakan batang merah biasanya sih di usia yang sudah lanjut, yang panjang usia. Karena dalam hitungan orang-orang Tionghoa yang disebut panjang usia adalah apabila sudah melewati satu putaran Patkwa, yaitu 64, 8 kali 8, 64. Oke. Maka kalau dia sudah melewati usia di atas 64, biasa menggunakan batang dupa tangkai warna merah. Tetapi kalau belum seusia itu, di bawah 64, biasa menggunakan dupa tangkai hijau. Itu saja. Jadi dupa tangkai hijau menunjukkan rasa duka keluarga almarhum atau almarhumah. Itu yang biasa terjadi. Nah, biasa di batang hijau itu kan ada yang seperti yang tadi dijelaskan, yang saya sampaikan ada batang merah, batang hijau. Nah, hijaunya itu sendiri itu mungkin ada yang warna-warni, mungkin ada yang coklat atau kuning atau hitam. Ya. Merah itu berpengaruh nggak? Ya, kalau yang biasa dipakai dalam persembahyangan umum ada yang batangnya warna merah dan warna hitam. Ya, nah, itu ada melambangkan khusus lagi gitu? Ya, kalau batang warna merah umumnya menunjukkan rasa bahagia dan semangat. Tetapi kalau berduka biasanya umumnya batangnya itu atau hionya itu umum berwarna coklat natural, jadi jadi warna naturalnya gitu loh. Jarang sekali saya lihat orang menggunakan warna dupanya itu merah. Tetapi kalau sedang berduka biasa dupanya warna natural, tinggal membedakan adalah tangkainya nanti. Batang bawahnya tangkai gitu ya. Hijau atau tangkai merah saja sih. Oke. Bisa kita jelaskan dupa itu sendiri. Ya. Ada lagi yang lainnya kalau misalnya itu ada lilin perlengkapan sembahyang. Nah, samping hio ini ya, banyak lilin nih. Yang seperti tadi kita melihatnya dupa atau hio. Ada juga lilin, buah-buahan. Nah, lilin sama buah-buahan dulu ya. Ini nih. Biasa di altar itu mau kita sembahyang di altar Dewa Dewi ataupun altar leluhur atau di tempat kubur atau tempat yang lain gitu. Itu pasti persembahyangan mereka minimal perlengkapannya pakai dupa, lilin, samseng. Oh ya, ada juga samseng. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan ini dari buah-buahan dulu nih. Buah-buahan itu ada melambangkan apa dan maknanya itu? Sebenarnya sih persembahan yang seperti itu kayak buah, makanan, masakan, semuanya itu adalah sebenarnya melambangkan rasa bakti saja, gitu. Jadi ingin kita ungkapkan kepada almarhum maupun kepada para kimsin, itu adalah simbol rasa bakti, persembahan kita kepada mereka, ya. Mungkin kalau kepada orang tua semasa hidupnya kita belum bisa memberikan yang terbaik pada mereka, setelah kita bisa hidup lebih mapan secara ekonomi dan mereka sudah tidak ada, ya kita lakukan persembahan sebagai ungkapan rasa bakti. Karena sekali lagi saya katakan etis Tionghoa menjunjung tinggi rasa bakti di dalam hidup mereka, ya. Kalau samseng yang umumnya itu melambangkan hewan-hewan yang hidup di dua alam. Samseng itu daging-dagingan ya? Iya, ada ayam, ya, ada daging babi. Samcan ya, Pak? Iya, samcan, ada juga ikan bandeng biasanya, ya. Nah, itu ada filosofi kenapa harus ayam, ikan bandeng, atau babi gitu? Iya, itu. Kenapa nggak daging kelinci atau yang lain gitu? Iya. Seperti tadi saya katakan itu adalah simbol dua alam. Jadi alam dunia nyata atau yang dan alam dunia astral yang sudah almarhum gitu ya. Atau dunia yin kita sebut dalam hitungan. Jadi hewan-hewan itu sebenarnya dulu bukan ayam, sebenarnya dulunya angsa atau burung lah ya. Jadi mereka bisa diterbang, mereka bisa di darat. Kemudian juga babi itu kan simbol di dua alam, artinya di air dia dia berkubang di lumpur dan dia hidup di tanah biasa bisa. Demikian juga ikan bandeng. Ikan bandeng itu adalah simbol air payau, dua
kehidupan air. Air tawar dan air asin kan namanya payau, ikan bandeng. Itulah yang digunakan simbol-simbol itu. Sebenarnya kalau dulu babinya itu pala babi, Jim. Oh, Pala babi ya. cuma sekarang karena kepala mungkin orang geli kali atau gimana. Bukan saja itu. Enggak juga ya? Kemudian lebih praktis lah, lebih simpel Iya gitu sih. ya. Dan dulu yang mempersembahkan kepala babi itu biasanya mantu laki-laki. Wajib hukumnya. Iya. Mantuan. Kalau sekarang kayak siapapun kayaknya boleh Iya, ya gitu kalau ya. dulu sebagai kehormatan adalah mantu laki-laki mempersembahkan kepala babi di depan altar sembahyang leluhur. Gitu. Oh, tadi mengenai buah-buahan tadi ya. Itu ada jenis tersendiri atau jumlah tersendiri nggak kok harian? Maksudnya, aduh gua nggak sanggup nih, gua cuma bisanya 3. Tapi mungkin ada orang bilang, lu harus 5 nih. Iya. Terus ada 3 macam beda-beda. Nah, menurut Sebenarnya, Fardian sendiri sebenarnya. sebenarnya simbol-simbol angka genap ganjil yang biasa dipakai di dalam persembahyangan itu, kalau mau 1, bisa lagi juga 3, bisa lagi juga 5, bisa juga 9, biasa juga 12. Oh, 12 ya? Kenapa? Biasanya sih kalau 12 itu yang melakukan itu biasanya para raja lah yang sembahyang atau orang-orang besar derajatnya ya. Oke. Jadi kalau kita tidak punya uang banyak ya 1 cukup atau 3. Yang penting mah niatnya. Yang penting niat gitu ya. Orang suka tanya kenapa tidak genap? Karena angka genap itu biasanya menunjukkan yang. Jadi angka ganjil itu menunjukkan yin. Ya, jadi dunia nyata itu yang, dunia astral atau dunia yang sudah di alam lain itu disebut dunia yin. Maka angka genap adalah yang, angka ganjil adalah yin. Nah, itulah filosofi yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya di altar tersebut misalnya nggak ada buah nih, mereka beli buah kaleng lolongan kayak gitu. Nggak masalah juga. Sebenarnya nggak ada masalah. Sampai paling keadaan paling kritis pun kalau tidak ada apa-apa lagi, secangkir air putih dan nasi putih pun tidak ada masalah. Yang penting adalah niatnya kita mau bersujud ke hadapan orang tua almarhum atau kepada para kimsin. Jadi semua itu terpulang pada keadaan lah. Yang penting niat untuk mengungkapkan rasa bakti. Kalau persembahan kita banyak tapi juga nggak tulus, buat apa juga sebenarnya toh? Benar, itu dia. Nah, itu aja yang sering saya sampaikan. Kalau Anda mau bersembahyang, luruskanlah dulu hatinya agar semua ikhlas dan tulus. Jangan ngegrogi di belakang, pengen dipuji orang, persembahyangan banyak tapi diomongin juga. Atau mungkin juga boleh ngutang banyak kan, nggak baik juga. Garing tahu nggak baik juga gitu ya. Jadi maknanya seperti itu. Nah, di samping buah-buahan nih, Kohardian, ada juga kalau mungkin ada yang punya rezeki lebih, mereka menghias altarnya mungkin pakai bunga-bungaan. Ada juga pernah saya pakai ya bunga-bungaan. Nah, kalau bunga-bunga sendiri itu sebenarnya bunga-bunga itu sendiri seperti lambang alam itu sendiri adalah simbol kebahagiaan dan keharuman. Jadi kita berharap kita bisa mengharumkan nama leluhur atau para sinbeng yang ada. Itu simbol keharuman dunia dan hati kita sendiri gitu loh. Ya, kalau soal bunga. Dan biasanya kalau misalnya bunga itu ada waktunya sih berapa lama setelah sembahyang baru dicabut. Kan kita nggak tahu nih dia masalah. Kalau misalnya bunga itu sudah layu ya cabut. Atau saat setelah selesai sembahyang langsung cabut juga. Boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi yang paling unik nih, yang paling banyak itu, yang paling sering kita lihat itu adalah selain buah, lilin, dupa, itu pasti sembahyang misalnya di altar atau di kelenteng bio itu mereka pasti akan namanya bakar kimchua. Nah, ini nih unik nih, bakar kimchua ini kok Hardian. Nah, yang pertama yang pengen saya tanyakan, itu ada kimchua itu ada yang kim, emas, dan gin, perak. Nah, saya pribadi sendiri itu membedakannya maksudnya maknanya apa nih? Emas, perak gitu. Kadang kalau saya sembahyang ya udahlah emas sama perak. Kalau ada emas ya emas aja. Kalau ada perak. Cuma ada juga orang tua yang mengatakan kalau kamu ke kimsin ini lu nggak boleh pakai perak, harus kim aja. Nah, menurut Kohardian sendiri seperti apa nih? Ini masalah kertas kimsua ini nih. Iya.
Kalau kertas kimchua itu yang umumnya dipergunakan dalam persembahyangan eh, kepada altar leluhur kita ya, orang tua almarhum. Biasa kita menggunakan kertas kimchua, ya perak. Kalau ke leluhur gincoa. Kimchua. Tapi boleh sampai gincoa? Boleh, Boleh boleh juga, saja. sah-sah aja Sah gitu. saja. Oke. Jadi ada ginchua, ada kimchua, gitu. Tetapi kalau ke Parasinbeng atau Kimsin itu biasa kimchua. Kim. Kenapa? Karena toh antara emas dan perak derajatnya lebih tinggi emas, gitu. Jadi ingin dikatakan ada perbedaan antara manusia biasa dengan para arahat atau yang mulia, para kimsin itu sendiri, itu manusia membentuk perbedaannya di situ nantinya. Jadi bukan artinya ke orang tua kita nggak boleh kasih kimco, boleh-boleh saja, tapi kalau di dalam eh, membakar kertas kepada para kimsin biasanya menggunakan kimco. Nah, kimco juga ada yang tua kim ya, Iya, kayak gitu. Nah, kalau itu sama juga buat sama juga, ya sama juga. Karena di dalam kimco itu ada gambar tiga dewa toh. tiga dewa. Oh iya, kayak Puluso Ya, ya. itu gambar puluso biasanya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan adalah biasa orang membakar-bakar saja toh. Nah, itu ada doa tersendiri nggak pas setelah Sebenarnya bukan membakar? doanya saja. Jadi pada saat kita membakar, satu-satu kita mengatakan berkah, sehat, selamat. Kenapa? Karena di situ melambangkan tiga dewa. Dewa panjang usia atau kesehatan, dewa rezeki, dan dewa keadilan, yaitu untuk keselamatan. Gitu. Jadi pada saat kita membakar, selaya kita berkata di dalam hati, berkah, sehat, selamat, berkah, sehat, selamat. Oh, tapi kalau Berkah, sehat. misalnya kimcoanya banyak, berarti harus sebutin semuanya. Berkah sehat Iya, selamat, berkah artinya sehat pada selamat. saat kita mengatakan itu, kalaupun mau disatukan ya boleh saja angkat. Kita berkata, semoga dengan saya membakar kimcha ini, eh, seluruh perjalanan hidup saya senantiasa berkah, sehat, selamat. Bakar saja. Bakar gitu. saja. Gitu. Oh, biasa sih kalau misalnya saya langsung aja. eh Kalau saya pakai bahasa saya sih Hokkien Iya. ya. Eh Kayak Kongco ya kan. Saya niatkan untuk membakar kertas Nah, ini kira pemimpinan untuk saya ya, dan keluarga itu sama aja gitu sama ya. saja, sama Sah saja, saja. sah-sah saja. Nah, itu kan sebenarnya berhubungan dengan kalau kita bicara tentang kertas sembahyang itu ada hubungan dengan rumah-rumah sembahyang ya, rumah-rumahan Nah, itu ini toh. benar-benar. Ada rumah-rumahan, ada segala macam yang dibakar pada saat almarhum, entah itu orang tua, entah itu kakek kita wafat, itu ada pastinya ya toh. Atau memperingati katanya kalau bisa per 25 tahun harus bakar rumah lagi nih menurut tradisi gitu. Iya, Oh, ada juga yang seperti itu. Nah, oke. pertanyaannya seringkali kepada saya, apakah Rumah itu nyampe. rumah itu nyampe apa Nah, karena tidak? sekarang kalau saya lihat miniatur-miniatur rumah kertas yang dibakar itu, ini sangat unik nih Ah, dia. Di dalamnya ada handphone, TV, motor. Wow, keren banget. Bahkan di rumah saya aja belum ada yang namanya kayak bentuknya Harley motornya. Wah, itu keren banget. Itu sebenarnya nyampe atau enggak sih? Itu tradisinya dari mana? Terus kok bisa timbul bakar kertas itu? ya, Menurut Guardian gitu. sebenarnya sekali lagi saya katakan itu kan semua ungkapan rasa bakti dari anak, dari cucu kepada almarhum orang tua ataupun kakeknya sendiri. Nah, itu filosofi dasarnya bahwa itu adalah Iya, ungkapan iya, rasa iya, bakti. iya, iya, iya. Dulu umpama papa kita almarhum masih hidup, kita belum bisa membelikan rumah padahal kita sudah punya cita-cita. Kalau saya sudah bekerja, saya punya posisi bagus, saya ingin memberikan rumah kepada papa yang bagus supaya dia nyaman tinggalnya, kan seperti itu. Hmm. Cita-cita boleh saja, tapi perjalanan waktu menentukan bahwa itu tidak tersampaikan. Nah, pada saat kita sudah bisa melaksanakan, bisa posisi bagus, almarhum orang tua kita, ya kita belikanlah rumah dalam bentuk miniatur seperti itu. Nah, sebenarnya ini sebuah cerita panjang. Sudah 1000. Ini ada sejarahnya juga kayaknya. Ada sejarahnya Kenapa bisa sebenarnya. sampai rumah Iya, itu dibakar? Konon ceritanya saya pernah dengar sejarah tapi lupa nih. Mungkin Kohardin ingat itu apa itu. iya. Itu sebenarnya terjadi mulai sejak abad ke-6 kira-kira. Dinasti pada saat dinasti Tang lah ya. Dinasti Tang itu Kaisar Li Shimin ya. Kaisar Li itu dinasti kedua dari dinasti Tang.
Nah, pada saat itu sebenarnya dia melihat banyak sekali rakyat dia susah. Nah, kebetulan Kaisar Tang itu, dinasti Tang itu banyak sekali pohon-pohon rumpun bambu ya. Pohon bambu banyak sekali lah. Sampai negeri Tiongkok itu kan mendapat julukan negeri tirai bambu. Memang banyak sekali bambu di sana. Nah, yang tidak terpakai gitu ya. bukan saja tidak terpakai, tetap terpakai, tapi nilai ekonomisnya bagaimana dia ingin tingkatkan supaya rakyat yang susah itu bisa menghasilkan uang dari bambu tersebut sendiri. gitu ya. Oke. Itu yang pertama, bambu. Nah, si Kaisar nih merenung pikir gimana caranya. Kemudian dia berdiskusi dengan Perdana Menteri beliau. Ini gimana caranya nih supaya bambu itu bisa terpakai dan bisa menjadi nilai ekonomis lebih dibandingkan kalau dia menjual bambu biasa gitu. Nah, akhirnya berpikir terciptalah sebuah pikiran konspirasi antara raja dengan perdana menteri dengan tim raja-rajanya itu. Kemudian Kaisar Li Sibin pura-pura sakit. Jadi sakit sehingga pura-pura wafat. Ceritanya bohongan gitu ya. Ya, sebenarnya cerita ini cerita bohongan, settingan gitu. konspirasi lah kalau zaman sekarang. Oke, ya. Sebuah teori konspirasi antara raja dengan perdana menteri dan pengikutnya. Ya, raja wafat, gitu wafat ceritanya. Kemudian raja hidup lagi gitu loh, seolah-olah mati suri. Wow. Nah, ya toh? Ada suara motor nih, jadi kita MacGyver nih. Gak apa-apa Sobat Waras ya. Oke, lanjut kemudian. Jadi konspirasi itu mengatakan membuat satu teori konspirasi, raja wafat kemudian hidup lagi seperti orang mati suri gitu loh. Setelah dia hidup lagi, berceritalah dia kepada Perdana Menteri dan gitu. semua punggawa dikumpulkan, diceritakan bahwa di alam sana saya melihat banyak sekali orang-orang susah yang terbengkalai, tidak punya rumah, yaitu tidak punya uang, jadi gelandangan di sana. Bagaimana ceritanya pada saat itu dia bertanya kepada Giam Loong, penjaga gawang nerakanya di sana, ditanya, ini solusi bagaimana ini? Ya, you sebagai raja seharusnya mengirimkan uang, rumah-rumah kepada mereka gitu loh, ya toh? Nah, si raja itu bercerita seperti itu, disampaikanlah kepada rakyat, dibuatlah satu maklumat, woi ini rakyatku sekalian, pohon rumpun bambu ini dibuatlah untuk seperti miniatur dengan kertas dari juga daun bubur bambu dibikin kertas, dibikin uang-uangan, yaitu seperti kimchua, dibuat itu bubur bambu menjadi kertas uang-uangan seperti itu. Nah, juga dengan miniatur rumah, kemudian setiap orang meninggal dikirimkanlah untuk leluhurnya rumah-rumahan, kakek moyangnya dikirimkan, yang belum dikirimkan. Akhirnya rakyat jelata itu yang pemilik kebun-kebun bambu laku. Nah, intinya berarti settingan si Kaisar tersebut untuk menaikkan kesejahteraan pada saat itu yang rakyat-rakyat yang miskin yang banyak bambu itu yang terbengkalai dipakai gitu ya. Tepat. Ujungnya seperti itu harapan Kaisar Li Sibin itu sendiri ya tuh. Jadi bagaimana dia mendaya gunakan pohon-pohon bambu rakyatnya itu menjadi nilai ekonomis lebih, yaitu dengan dibuat kertas, dibuat dengan rumah-rumahan dari tangkai-tangkai bambu, dibuat miniatur seperti itu. Tetap dibakar juga tuh. Tapi kan dijual laku artinya gitu loh. Iya. Banyak orang juga bertanya, kok bener jadi bakar uang itu orang Cina? Saya bilang bener, memang bakar uang. Orang belinya juga pakai uang. Jadi uang kita dibakar sebenarnya, Jim. Nah, itulah ungkapan rasa bakti keturunan-keturunan kepada almarhum. Para leluhur gitu ya. Para sinbeng kepada para kimsin nah, ya, itu sebenarnya kalau tadi kan cerita si Kaisar dia mau mati suri dan ketemu Giam Loong karena settingan. Itu kan dia Giam Loong kan ke dunia
neraka. Tapi kalau Kim Sin sendiri bakal kertas Kim Sin itu Ya sebenarnya nyampe. sama, yaitu teori songgok, teori konspirasi sebenarnya. Jadi setiap Oke. kelenteng juga memakai itu sebenarnya. Soal Oh. nyampe apa enggak itu walahu alam, karena orang mati kalau kita tanya juga bingung juga dia. Nah, kita membahas tentang miniatur rumah kertas yang terbuat dari kertas dan apa batangan bambu itu. Nah, Nah, ini juga kalau misalnya kita sembah yang leluhur bukan hanya di tempat kuburan, tapi karena kalau misalnya memperingati hari kematiannya, nah, selain rumah itu ada kayak kotak berisikan uang semua. ya, Nah, di dalam kotak uang itu nih salah satunya juga ada orang bilang apa nih surat jalan ya, segel ya. iya surat jalan. Nah, ini nih. Sebenarnya di sana itu ada bank atau ada kargonya? Orang bilang atau gitu Ya, loh. ya sebenarnya itu rangkaian dari teori konspirasi pada saat Kaisar Lee itu wafat atau mati suri. Ceritanya dia di sana tuh pada saat dia menjelang wafat dia dikasih satu surat sama panglima apa sama perdana menterinya itu, karena menurut mereka itu perdana menteri itu adalah salah satu titisan dewa. Nah, surat itulah, surat pengantar itu, surat jalan itu yang dibawa pada saat ke sana Giam Loong. Giam Loong kasih itu ke Giam Loong dikasih itu surat jalan. Nah, jadi berikutnya setiap membakar uang, kertas gitu ya, rumah-rumahan maupun baju, sendal, sepatu segala macam itu pasti diselipkan surat jalan. Dan uniknya lagi, Kepada siapa nah, ditujukan gitu? Ya kepada umpama almarhum Pulan, almarhum siapa oke, gitu. almun si A, si B Itu gitu. ditulis namanya biar sampai ke sana. Nah, sekali lagi saya katakan itu adalah teori konspirasi Raja Li untuk kesejahteraan rakyatnya. Tetapi tidak bisa diingkari sudah hampir 1300 tahun itu menjadi sebuah tradisi yang begitu mengakar Dan kental sekali kental kok. sekali kepada keturunan etnis Tionghoa dimanapun berada. Saya pernah berbicara kepada seorang buyer dari Taiwan waktu itu saya masih bekerja. Dia sembahyang bakar kertas, bakar rumah-rumahan, kotak uang segala macam. Saya tanya, "You masih bakar itu?" "Ya," dibilangnya. Padahal menurut dia, dia sudah seorang Kristiani. Tetapi dia bilang ada ganjalan hati dia kalau dia tidak melakukan itu kepada almarhum ayah dan kakeknya, karena itu sudah menjadi tradisi yang mengikat buat keluarga mereka. Dia bilang agama nomor dua, tapi rasa bakti itu nomor satu. Dia bilang Di NXT, begitu. iya. Ya, itulah yang ingin disampaikan. Di samping adalah teori konspirasi Raja Lee Sibin itu untuk kesejahteraan rakyatnya, tapi juga ada rasa bakti yang ingin ditanamkan oleh Raja Li kepada rakyatnya, kepada seluruh leluhur-leluhurnya. Dan apalagi di kota itu dulunya kalau zaman dulu mungkin dinasti zaman kekaisaran dulu itu berbentuk uangnya kayak Ya, emas tel betul, dan betul. sekarang itu udah namanya udah berbentuk kayak uang kertas yang 100 juta yang tulis Bank of Hell gitu. Ya, Itu sih keren banget karena saya bertanya-tanya, mah ini uang asli nyampe mah ke Akong gitu. ya, Itu saya bertanya, udah ini mah udah ikutin aja. ya, Nah, itu dia. Cuma kadang dipikir-pikir kalau yang anak muda kayak kita-kita ini bertanya-tanya di neraka ada bank juga, keren juga ada surat jalan gitu ya. ya betul. Artinya. Yang ingin saya sampaikan di sini kepada Jimmy dan seluruh sobat waras dimanapun berada. Oke ya. Yang terpenting adalah dalam melakukan itu, satu lagi, itu adalah ungkapan rasa bakti kita kepada leluhur Oke, saja. kembali lagi Kembali itu rasa saja. bakti ya. Itu saja. Itu semua memang dibeli pakai uang dan bakar uang kalau saya bilang sebenarnya. Ada berbondong-bondong peti uangnya wah ada beberapa Luar kota biasa. luar biasa dan itu Tidak bukan apa-apa kalau memang dia mampu dan ikhlas, kenapa enggak kenapa gitu ya. tidak? Itu gambaran dari rasa bakti gitu loh. Nah, kemudian ada juga pada saat mungkin Jimmy suka memperhatikan deh kalau orang ke rumah duka ya ada lampion putih ya. Nah, itu juga. Lampion putih orang sering bertanya itu sebenarnya apa sih gitu loh. Jadi hikayat cerita sebenarnya itu sebenarnya dulu di Tiongkok itu kan itu sebenarnya lampion. Cuma karena duka jadi lampion itu tidak merah, Jadi putih. pakai putih. Ya toh di situ ditulislah nama almarhum.
Ya, Pasang di depan rumah, dinyalakan lilin atau lampu gitu ya, kiri supaya dan kanan. ya supaya orang yang melewati rumah yang meninggal itu melihat, oh si Anu meninggal gitu kan, dan dia bisa menyampaikan pesan berantai kepada seluruh isi kampung gitu sebenarnya. Maksudnya ada nggak tata cara peletakannya gitu? Kalau misalnya yang meninggal misalnya pihak cowok atau pihak cewek gitu, Nah bisa kalau jadi untuk selang lampion itu enggak nggak sebenarnya, sama aja gitu ya? cuman ada Misalnya dipasang di kiri atau di enggak kanan gitu nggak ya? biasa pasang itu dua, kiri kanan di depan rumah, Oke. itu tulis nama, biasanya nama, marga apa, namanya siapa gitu loh. Oh jadi dia meninggal kata dia. Nah nanti penduduk yang melihat akan menyampaikan pesan berantai kepada penduduk-penduduk lain. Nah cuma ada simbol yang sekarang hampir punah, simbol-simbol itu saya pernah diskusikan kepada eh, para rohaniwan yang mengetahui hal itu. Saya tanya, sebenarnya ada renda-renda di balik lampion itu, dari lampion itu ada renda-renda. Nah dia bilang sebenarnya itu renda itu menunjukkan anak lakinya berapa. Oh, Iya ada lipatan renda biasanya tuh, lampion kotak segi 6 gitu ya. iya segi enam, ya. Kemudian ada renda-rendanya. Nah sebenarnya kalau dulu itu lipatan renda itu sendiri menunjukkan berapa anak laki. Kalau misalnya lipatannya 3, itulah menunjukkan 3 anak laki dia. Kalau yang cewek? Cewek enggak, di Oh, nggak ada. dalam etnis Tionghoa itu Nggak cewek terhitung. tidak terhitung Oke. karena tidak meneruskan marga. Nah, tapi sekarang kalau saya perhatikan sudah blur. Hanya sebuah lampion Sebuah gitu simbol aja. lampion saja. Oke. Bahkan ada yang tidak ditulis nama gitu loh. Karena mungkin juga tidak mengerti ya. Nah, ini Sobat Waras ini banyak sekali nih perlengkapan-perlengkapan sembahyang ini Tionghoa yang dari yang kita bahas yang sederhana, kita sembahyang pakai dupa, hio, lilin, ini sekarang sampai ke rumah kertas. Nah, Ada lagi Jim uh-uh. yang kalau kita perhatikan kalau kita ke rumah duka itu ada yang batang bambu ya diikat, atasnya pakai kain merah putih ya sedikit. Ada juga kayu atau ranting kayu yang diikat. Nah itu menunjukkan kalau ditaruh di samping peti itu bambu, itu yang meninggal pasti laki-laki. Kalau itu ranting kayu, batang kayu, itu pasti perempuan. Kita cuma melihat dari situ aja udah cukup. Kita nggak ngelihat foto itu siapa atau nama itu siapa, kita melihat itu saja sebenarnya kita bisa tahu yang meninggal ini perempuan atau laki. Tapi biasanya Sobat Waras yang kayak saya sendiri yang meninggal pasti kita datang ya dulu fotonya. Iya. Oh iya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya menurut tradisi itu dari bambu sama kayu itu udah ketahuan Udah gitu ketahuan. ya. Tadi bambu sendiri? Kalau bambu pasti laki. Nah, filosofinya apa? Nah, ya. Nah, filosofinya itu cinta kasih ayah itu ada batasnya, maka dia beruas, berbuku-buku, toh? Diibaratkan bambu. Bambu. Oke. Nah, kalau dia tangkai kayu polos gitu ya, itu pasti yang meninggal wanita. Karena cinta kasih wanita itu tidak pernah terputus gitu. Wah, ini banyak sekali. Itu filosofinya. Banyak anak muda yang tidak tahu itu maknanya apa, gitu loh. Saya sih bilang, oh yang meninggal laki-laki, oh yang meninggal perempuan. Dari mana kamu bisa tahu? Kamu belum lihat foto, belum lihat nama. Itu saya sudah tahu. Karena dia taruh itu di samping peti dia bambu, itu pasti laki-laki. Kalau dia itu ditaruh kayu, itu pasti perempuan. Filosofinya adalah seperti itu. Gitu. Nah, ini kayak nanti ini berbicara sembahyang membahas tentang mohon maaf nih Adrian, tentang kematian, tentang perkawinan mungkin tersendiri kita bahas khusus lagi nih karena detailnya pasti banyak sekali. Sangat panjang. Karena kalau kita bicara sampai tutup peti pakai paku apa dulu. Jadi kan ada paku gitu kan. Dari proses mandinya, dari kemudian tutup peti, kemudian malam kembang sampai proses pemakaman. Hari 1, hari ketiga, hari ketujuh gitu ya. Nah, nanti kita bahas tersendiri lagi itu kayaknya. Hari ketiga, hari ketujuh dihitung dari mana? Nah ini Sobat Waras pasti banyak bertanya-tanya. Namun kita pasti akan membuat satu segmen podcast yang membahas tentang sembahyang, tentang kematian berdasarkan etnis Tionghoa. Gitu. Apa aja adat-adatnya, budayanya, tradisinya mungkin
suku ini pakai Iya. tradisi ini, suku ini pakai tradisi ini. Namun di sini kita hanya Garis berbicara besar. garis besarnya aja, globalnya saja, Ya. itu dia. Nah, saat ini kita berbicara tentang perlengkapan sembahyangnya. Nah, Ada lagi tuh Jim, nah, yang buah sikwa itu. nah, ini nih. Kalau tadi menyambung tadi masalah kota, uang, rumah, nah, terus batang kayu, batang Ya. bambu. Nah, di sini juga ini satu lagi nih, yang tadi Ko Hari bilang, sikwa nih. Jadi kalau misalnya, saya sih sering lihat di rumah duka, kalau misalnya sebelum mobil jalan menuju ke tempat kremasi atau tempat di kuburnya gitu kan, dia harus banting gitu. Semangka. Semangka. Ah. Kenapa harus semangka sih? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nggak ke pepaya gitu Iya, loh. iya, iya, Nah iya. ini nih bertanya-tanya, maknanya apa itu sebenarnya tradisi atau apa itu emang orang bilang sih udah wajib lah gitu. Iya. Oh, Ya itu sebenarnya satu rangkaian dengan teori konspirasinya waduh, Kaisar Li, dinasti Tang itu sendiri. berarti nih mohon maaf nih sobat Mas, berarti Biang Keroknya tanda kutip kasar itu ya, tersebut Iya, gitu. saya bilang Oke, itu teori konspirasi oke, loh ya. ya, ya, Jadi ya. tetapi positif buat saya. Teori konspirasi yang ke arah positif. Oke, Ya. seperti apa nih? Kenapa bisa positif menurut kehadiran? Ya pertama dia mengangkat derajat ekonomi para rakyat Oke, dengan menggunakan bambu-bambu itu jadi nilai ya, oke, ekonomis lebih tinggi. benar. Demikian juga buah semangka. Otomatis setiap orang wafat ada taruh persembahannya pasti buah semangka atau sikwa yang kemudian nanti akan dibanting menjelang berangkatnya jenazah. Ya Benar, toh? itu dia. Nah, itu teori konspirasi pada saat dia ke sana berhadapan dengan Giam Loong pesen buah sebenarnya. Minta persembahan. Persembahannya itu sebenarnya dia bilang harusnya makwa bukan sikwa. Itu Oh, makwa itu labu parang. Jadi dia minta buah yang banyak airnya dan buahnya manis. empuk gitu. Oh, Nah, sebenarnya itu makwa. Nah, cuma makwa, labu parang. labu parang. Oke. Pada saat Kaisar Li Bin itu bangkit, hidup lagi, dia lupa itu gitu loh. Kaisar Li Bin lupa, yang dia ingat adalah oh, kuahnya apa ya? Sikwa, dia ingat semangka, maka dilakukanlah persembahan semangka menjelang jenazah berangkat, dibantinglah itu semangka, jebret gitu toh. Itu pesanan dari Kiam Loong pada saat Li Bin cerita ya wafat di sana gitu loh. Itu Dan itu konspirasi. berlaku sampai sekarang gitu Sudah ya. 1300 tahun lebih Wow. tradisi itu ada dan tetap etnis Tionghoa melakukan itu. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya ini Tionghoa, kita kan di warga 62 nih Indonesia. Ya. Kalau di negara-negara lain etnis Tionghoa lain itu sama juga pakai Hampir sikwa juga gitu. hampir rata-rata ya, kalau tidak ada ya saya juga tidak tahu karena saya belum Iya berkunjung juga. ke negara-negara lain. Tapi yang umumnya di Indonesia itu Ya. menggunakan semangka atau sikwa itu sendiri. Maka kadang-kadang sampai ada orang-orang tua pun kalau kita datang besuk orang bawa semangka ngamuk. Sangkain mau nyumpain mati karena itu buah orang mati karena buah sikwa. Iya, benar juga Dan dikait-kaitkan jadi gitu ya. mitos itu berlanjut gitu loh. Oke, cukup seru Sobat Waras. Namun pembahasan-pembahasan begini ini kalau kita melebar mungkin akan jadi timbul lagi seperti yang saya bilang tentang tata cara lagi ke sembayang. Nah, namun Sobat Waras, kembali lagi saya akan sampaikan kedepannya kita juga akan membuat satu podcast bincang-bincang tentang bagaimana membahas tentang tradisi sembayang pada saat kematian seseorang. Iya. Kita bahas juga tema tentang membahas tentang perkawinan. Sebelum kawin itu orang bilang di Sanjit. Sangjit, terus kalau orang dulu Sangjit, terus ada Samkai sembahyang malam. Nah, nanti kita kupas tuntas juga itu semua. Wah, pokoknya banyak nih Sobat Waras ini tema-tema yang akan dibahas mengenai tradisi budaya yang berhubungan dengan etnis Tionghoa ini. Oke, Sobat Waras, cukup mengedukasi dan kita udah jelasin cukup jelas juga ya. Dan ini lumayan seru. Oke, sebagai pertanyaan pamungkas saya seperti biasa Sobat Waras kepada Kohardian. Nah, sebagai penutup yang mengenai pembahasan menguak
takbir pelengkapan persembahyangan edisi Tionghoa ini yang ingin disampaikan secara keseluruhan dari Kohardian kepada sobat waras kita? Baik, sobat waras sekalian, yang perlu kita tangkap dari semua pembicaraan malam ini adalah bahwa perlengkapan persembahyangan etis Tionghoa itu sendiri adalah penuh dengan simbol-simbol, ya toh? Penuh dengan simbol, tetapi makna di balik itu semua yang ingin disampaikan adalah ungkapan rasa bakti anak kepada orang tua atau leluhur atau kepada para simbeng atau suci, orang-orang suci yang ada di altar-altar, di wihara atau kelenteng-kelenteng yang ada. Jadi itu ungkapan rasa bakti sebenarnya. Soal teori konspirasi biarkanlah itu berlalu, tetapi yang perlu ditangkap adalah ungkapan rasa bakti kepada almarhum orang tua maupun leluhur. Dulu kita bisa belum berbuat banyak, hari ini kita sudah bisa berbuat banyak. Ungkapkan rasa bakti sebaik-baiknya. Karena anak yang berbakti itu adalah harapan dari semua orang tua. Betul sekali. Itu saja yang saya ingin sampaikan, bahwa tidak usah pusing-pusing soal benar atau tidak barang itu sampai atau tidak, pakai kargo apa, tidak usah pusing lagi gitu. Tapi itu adalah bagian dari ungkapan rasa bakti. Oke. Sama seperti dia hidup, kita juga memberikan uang, ya toh? Yes. Memberikan makanan, sajian makanan kalau dia datang ke rumah kita atau kita datang ke rumah orang tua, kita bawa makanan. Kalau sudah almarhum ya kita juga berbakti dengan ungkapan sesaji pada saat persembahyang gitu, ya. Jadi tidak usah pusing-pusing, semua itu adalah ungkapan rasa bakti. Simbol itu memang selalu digunakan oleh etnis Tionghoa dimanapun berada. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Luar biasa sobat waras. Begitulah pesan penutup dari Kohardian pada bincang-bincang kali ini. Oke, sobat waras, seperti biasa, pada sobat waras yang jika berkenan dengan tema dan konten podcast kali ini, bisa kembali untuk bantu share konten channel The Waras, ya. Atau juga mungkin para sobat waras ada yang ingin mengajukan tema apa berikutnya yang baik menurut benar sekali para sobat waras gitu loh. Maksudnya mengajukan tema berikutnya apa? Oh ya, benar. Mungkin dari pembahasan podcast kita gitu. Benar, sobat waras kalau misalnya ingin mengajukan tema, tolong dong bahas ini, bahas itu. Nah, nanti kita akan berusaha, saya Rahmat Kohardian, untuk mencari sumbernya, kita buka pelajarin, nanti kita akan membuat bincang-bincang dan kita akan sampaikan ke sobat waras untuk menjadi tema berikutnya. Begitu maksudnya Kohardian ya. Wah, luar biasa sekali. Saya sampai lupa hostnya sendiri gitu ya. Oke, sobat waras, terima kasih. Sangat seru sekali hari ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share semuanya. Oke, terima kasih Kohardian atas waktu dan bincang-bincangnya. Sangat mengedukasi dan sangat luar biasa sekali dan menambah wawasan sobat waras. Oke, salam waras dari saya buat Kohardian. Ceplok. Oke, terima kasih sobat waras. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya.